Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh jamaah yang hadir, ikhwan maupun akhwat di Masjid Al-Barakah di Kampung Tengah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala antum bisa hadir, yang mudah-mudahan Allah merahmati antum, memberkahi dan memberikan ganjaran dan pahala yang besar. Dan juga kepada semua yang mendengarkan kajian ini, baik pemirsa TV Roja maupun pendengar Radio Roja dari kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan terus kita bersyukur karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu wajib kita syukuri. Setiap nikmat wajib disyukuri, setiap nikmat wajib kita syukuri. Dan itu harus terus kita bersyukur, karena dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat kepada kamu. Kalau kamu kufur, adab Allah sangat pedih. Ikhwani fiddin, azakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ada kajian ini, dan sebagian datang dari tempat yang jauh. Mudah-mudahan antum datang ini dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk semuanya, saya dan antum termasuk yang disebutkan oleh Nabi SAW, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke sorga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah berjalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini bentuk syukur kita, alhamdulillah. Jadi kedatangan antum dari tempat yang jauh juga yang lainnya, jangan antum sia-siakan. Antum manfaatkan waktu yang singkat ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk memahami tentang Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian kita beradab dengan adab dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang insya Allah nanti kita akan bahas. Ikhwani fiddin, azakumullah, sebagai muqaddimah dari kajian ini, yang saya ingin jelaskan, yang pertama berkaitan dengan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Ini kita bersyukur dengan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan hidayah kita di atas Islam, karena kalau kita tidak ditunjuki di atas Islam, ya kita rugi. Betapa banyak orang-orang yang mereka mati dalam keadaan kafir. Kalau mereka mati dalam keadaan kafir, tempatnya di mana? Di neraka, dan kekal dalam neraka selama-lamanya.
jutaan tahun. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Ini nikmat yang besar. Meskipun orang-orang kafir, dia juga nggak suka dia kafir sendirian. Dia kepengen ngajak kita juga kafir. Dan usaha untuk mengajak umat Islam kafir dari zaman Nabi SAW. Jadi orang kafir pengen orang-orang ini sama dengan mereka kafir dari zaman Nabi SAW. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a minatahum. Orang Yahudi Nasrani gak akan redho sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi usaha mereka dari zaman Nabi sampai sekarang gak berhenti, bagaimana memurtadkan umat Islam. Kemudian juga Allah sebutkan lagi di ayat 109-nya, wadda katsiru min ahlil kitabi la yarudunakum min ba'di imanikum kuffara, di surah Al-Baqarah ayat 109. Dan mereka ingin kalian ini kembali kafir. Jadi mereka ingin, wadda katsiru min ahlil kitab, banyak dari ahli kitab ingin bahwa kalian ini kembali kafir. Jadi usaha untuk memurtadkan umat Islam nggak akan berhenti sampai kapanpun juga. Ini nas Al-Quran. Tadinya langsung orang-orang Yahudi yang turun, atau Nasrani, atau misionaris. Sekarang diganti sama tokoh-tokoh munafikin. Pakai namanya jil, pakai namanya jin, pakai nama sekarang ini moderasi. Moderasi. Tujuannya apa? Bagaimana memurtadkan umat Islam. Jadi nggak akan berhenti itu. Makanya kita harus meyakini bahwa satu-satunya agama yang hak agama Islam. Selain Islam nggak akan diterima. Itu harus yakin tuh. Sehingga kita nggak ragu. Meskipun orang-orang yang mengajak ini itu tokoh-tokoh agama yang jadi ikut jaringan Islam liberal, yang ikut anggota jin, dan mereka punya buku-buku panduan. Untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Kita harus yakin dengan agama kita bahwa agama ini hak Islam. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Allah yang sebutkan demikian dalam Al-Quran, inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang hak, agama Islam. Allah juga berfirman itu di surah Ali Imran ayat 19. Di ayat 85-nya Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, enggak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Berarti Allah sudah sebutkan bahwa satu-satunya agama yang hak Islam. Allah sudah sebutkan bahwa barang siapa mencari agama selain Islam, Allah enggak akan terima. Di akhirat termasuk orang yang merugi. Artinya di akhirat termasuk dia penghuni neraka. Perhatikan tuh, bahwa orang yang tidak masuk Islam tempat tinggalnya di neraka. Itu tolong jangan ada suara ya. Antum perhatikan, kalau antum sudah masuk ke ruangan atau yang di luar, antum mau dengarkan kajian, jangan ada suara, jangan bicara. Dengarkan baik-baik. Ini majelis ilmu, majelis yang dihadir oleh para malaikat. Antum diam semuanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Artinya Nabi sudah menyatakan siapa aja yang mendengar diutusnya Nabi Muhammad SAW, apakah dia Yahudi atau Nasrani atau agama apa aja, dia dengar, dia tahu diutus Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak masuk agama Islam, dia tidak masuk ke dalam agama Islam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Itu nas, dalil. Lebih jelas lagi Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah
surah 98 ayat 6. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik tempat tinggalnya di mana? Neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini nas, dalil-dalil yang wajib kita yakini. Ini Al-Quran, ini sunnah, ini wahyu. Kita pegang terus bahwa Islam satu-satunya agama yang hak. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang itu tidak masuk Islam dan mereka mati dalam keadaan kafir, tempat tinggal mereka di neraka dan mereka nyesal nanti di hari kiamat. Penyesalannya, mereka ingin keluar dari neraka. Mereka ingin tebus dengan sepenuh bumi emas. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la yuftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, maka mereka ingin menebus karena mereka tempatnya neraka, tempat mereka tinggal di neraka. Mereka ingin menebus dengan apa? Dengan sepenuh bumi emas. Tapi Allah nggak akan terima. Bagi mereka azab yang pedih dan mereka tidak dapat penolong. Itu perhatikan dalam surah Ali Imran di ayat 91. Allah juga sebutkan dalam surah Al-Maidah di ayat 36 ayat 37. Jadi ini perhatikan bahwa Islam satu-satunya agama yang hak. Selain Islam nggak akan diterima oleh Allah SWT. Kita bersyukur kita termasuk orang Islam, keluarga kita Islam, itu jaga. Nanti menjaganya gimana? Ya dengan kita belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Nggak boleh berhenti kita belajar. Dan insya Allah nanti saya akan sampaikan apa aja yang perlu kita lakukan dan jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang pertama berkaitan tentang Islam, ya. Dan kita juga tetap waspada usaha-usaha orang untuk memurtadkan umat Islam banyak caranya, sehingga nanti orang itu dibikin dia tetap agamanya Islam tapi nggak punya akidah, nggak punya manhaj, nggak punya pegangan hidup, nggak punya. KTP-nya Islam tapi semuanya bukan Islam, semuanya kafir. Dari ujung kepalanya sampai ujung kaki kafir. Artinya semua udah cara-cara kafir yang dipakai sama dia. Omongan yang keluar kafir. Ini kan yang keluar terus menerus sekarang tiap hari ini dari tokoh-tokoh munafikin yang ada di Indonesia ini, ratusan orangnya. Dan mereka ingin kita ini kafir sama seperti mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 89. Dan mereka ingin kalian kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga sama dengan mereka. Mereka gencar. Dan harta yang mereka keluarkan nggak sedikit. Mungkin sudah triliun sampai sekarang. Untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Makanya kita harus kuat dengan Islam yang ada. Harus berpegang teguh kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Pegang teguh itu. Makanya kita jangan anggap gampang itu usaha terus. Mereka punya ceramah, mereka punya buku panduan, mereka punya media, punya segala macam. Yang penting paling penting kita jaga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Dan mereka terus sedekah, infak, sedekah mereka, infak. Untuk apa? Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal di ayat 36, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah fayasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal di ayat 36, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka
Untuk apa? Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Caranya banyak udah. Cara mereka banyak udah. Orang bangun masjid tidak boleh. Orang ngaji dibubarkan. Orang bicara Quran wa sunnah fahmi salaf tidak boleh. Itu cara mereka terus. Nggak akan berhenti mereka. Karena Allah sebutkan demikian dalam Al-Quran. Mereka ini orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk mencegah manusia dan Allah, mencegah manusia dari agama Allah, mencegah manusia agar orang tidak paham tentang agamanya. Terus nggak pernah berhenti mereka. Kata Allah, fasayunfiqunaha, biarkan mereka infakkan harta mereka. Tsumma takunu 'alaihim hasratan, kemudian akan jadi penyesalan nanti bagi mereka di hari kiamat. Tsumma yughlabun, dan pasti orang kafir itu akan dikalahkan oleh umat Islam. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun, dan orang-orang kafir itu nanti mereka akan dikumpulkan di neraka jahanam. Artinya mereka enggak diam, orang kafir itu terus menginfakkan hartanya untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Terus dengan berbagai cara mereka, enggak sedikit. Mereka bayarkan para dai-nya itu enggak sedikit untuk mencegah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka enggak pernah berhenti, siang malam berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 217. Allah berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Artinya mereka orang-orang kafir nggak pernah berhenti memerangi umat Islam agar umat Islam ini murtad dari agamanya, agar umat Islam murtad dari agamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang murtad dari agamanya kemudian dia mati dalam keadaan dia kafir, di ayat 217 ya. Iya. Saya sebutkan tadi 217. 6. Jadi Allah sebutkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar fiha khalidun. Dan mereka orang-orang kafir terus menerus memerangi kalian dengan bahasa kalimat yuqatil, memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian jika mereka mampu. Dan barang siapa yang murtad dari agama yang diantara kalian lalu dia mati murtad, dia mati dalam keadaan dia kafir, maka hapus seluruh amal-amalnya di dunia ini, hapus, dan juga di akhirat, dan mereka adalah penghuni neraka jahanam dan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Artinya orang kalau murtad dari agamanya, ya berarti dia kafir. Kalau menurut hukuman Islam, orang yang murtad dibunuh sesuai dengan syariat Islam. Yang membunuh ulil amri dengan dasar hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, kamu bunuh dia. Ulil amri yang bunuh. Itu dunia, belum lagi nanti di akhirat. Dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ikhwan fillah, azakumullah. Ini yang harus saya sampaikan dalam muqaddimah, bahwa kita bersyukur kita diberikan nikmat Islam. Ini nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Untuk menjaga keislaman kita harus belajar tentang Islam. Kita harus belajar terus, belajar tentang Quran, tentang sunnah, tentang pemahaman para sahabat, dan kita harus meyakini bahwa inilah yang hak, ini yang benar, dan kita wajib mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jaga keikhlasan kita dan mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan kita mohon agar amal kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita minta agar kita masuk ke dalam surganya. Siang malam itu permintaan, sebagaimana Rasulullah meminta surga siang dan malam gitu. Sekarang kita masuk ikhwan fiddin. Yang kedua, pembahasan kita tentang Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa umat Islam ini akan terpecah. Umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini udah ketentuan demikian, Allah sudah tetapkan demikian, bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan.
Kita Islam dan Nabi menyampaikan dakwah Islam, dan Nabi menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga kepada kita semuanya bahwa umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Antum lihat dalilnya di halaman 109 110. Ini kitab ini tebal ya, untuk nanti antum baca di rumah sampai khatam. Untuk antum baca di rumah sampai tamat, nanti ulangi lagi. Adapun yang dikaji ya nggak mungkin semuanya. Pernah kita kaji dulu di Masjid Imam Ahmad bin Hambal, kalau nggak salah 4 tahun baru selesai ya. Itu setiap pekan, 4 tahun setiap pekan baru selesai. Sekarang kajian 2 jam mau selesai nggak mungkin, mustahil. Jadi kita ambil yang pokok-pokok saja, yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Antum lihat di halaman 109 110. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi almillah sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Alkitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempat di dalam neraka dan hanya 1 golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah, Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, Al-Zahabi dan yang lainnya, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang pertama. Kemudian di sini disebutkan bahwa umat Islam terpecah menjadi 73. Artinya orang Yahudi, Nasrani 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Menunjukkan bahwa umat Islam lebih banyak terpecahnya daripada Yahudi, Nasrani. Kemudian Nabi menyebutkan 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Nabi sebutkan 1 yang masuk surga al-jamaah. Dalam hadis yang lain dijelaskan dalam riwayat lain, kulluhum finnar illa millatan wahidatan ma'ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali 1, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', maksudnya Sahih Jami'us Shaghir. Ini sebagai penjelas bahwa 1 yang selamat itu yaitu orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ma'ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang mengikuti aku dan para sahabatku. Kemudian kita lihat lagi dalil yang lain. Enggak apa-apa kita dalilnya tidak urut, tapi yang penting saya harus bacakan dalil ini. Antum lihat di nomor 8 halaman 70. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti agama Islam, dan umat Islamnya Nabi sudah sebutkan akan berpecah belah, dan Nabi sudah sebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa 1 yang selamat. Maka kita wajib ikut yang 1 ini. Makanya kita mendakwakan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Karena yang memerintahkan demikian siapa? Rasulullah SAW. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa Nabi sudah menyebutkan bahwa yang selamat itu 1. Sedangkan kita ketika kita mengajak orang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, kita ingin masuk 1 golongan yang Nabi sebutkan, yaitu al-firqah an-najiyah, golongan selamat. Karena kita ingin masuk surga. Perhatikan tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa sih kita dakwah ngajak orang Quran sunnah al-fahmi salaf, karena kita ingin masuk surga. Tuh perhatikan tuh. Jawaban yang ringkas itu. Karena Nabi sudah menyatakan 73 golongan terpecah umat Islam, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Kalau orang yang beriman, dia pengen masuk yang 1 ini supaya masuk apa?
Sorga. Makanya kita pelajari ini supaya kita paham, supaya kita masuk yang satu ini. Makanya ketika kita ngajak orang ke sorga, yang pertama kali yang nggak senang siapa? Iblis. Kemudian iblis punya pasukan nggak? Punya. Aulia syaiton, wali-wali setan. Punya terus. Makanya ketika kita ngajak orang ke sorga dengan pemahaman ini, mereka nggak senang. Akhirnya mereka tuduhlah dengan tuduhan-tuduhan macam-macam. Apa tuduhannya? Wahabi, teroris, intoleran, semua itu semuanya bohong. Gitu. Ini yang mereka suarakan suara siapa? Suara setan. Itu yang mereka suarakan. Mestinya kalau mereka agamanya benar, maksud saya benar itu mereka ya Islam. Yang kedua, akalnya waras. Mestinya kalau ada yang mereka nggak cocok dengan pemahaman kita, yang ada kita ajak apa? Dialog, diskusi mestinya. Kalau celaan semua orang bisa, penghinaan semua orang bisa, gelar-gelar semua orang bisa. Tapi nggak perlu dilayani, nggak ada manfaatnya. Nabi diberikan gelar oleh orang-orang kafir dengan apa? Apa? Penyair, tukang sihir, majnun. Apa majnun? Orang gila. Nabi SAW, orang yang paling waras akalnya di muka bumi, Rasulullah SAW paling waras akalnya. Tapi dibilang oleh mereka apa? Majnun. Karena apa? Mereka nggak mampu untuk membantah hujah dari Quran dan Sunnah, nggak mampu. Nah sama seperti yang sekarang, nggak mampu bantah hujah apa yang ada? Celaan, cemoohan, ejekan, larangan, dan segala macam tuduhan. Mungkin 1000 gelaran yang dipakai. Tapi itu nggak boleh mundur. Orang beriman jalan terus, karena kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan. Harus yakin dengan agama ini, dan Allah redho dengan jalan ini. Karena satu yang membawa selamat, yaitu Islam yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu yang selamat. Kita lihat ayatnya. Surah halaman 70, Surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang akan menceraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ayat ini Rasulullah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus. Wa la tattabi'u subul, jangan kamu ikuti jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Maka kalian akan cerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqima wa khatta khututan an yamini wa shimali thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun laysa minha sabilun illa alayhi syaitan yad'u ilayhi thumma qara'a qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Suatu hari Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya. Kemudian beliau bersabda SAW, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya. Kemudian beliau bersabda, inilah jalan yang bercerai-berai, jalan yang sesat. Tidak ada satupun jalan itu kecuali dalamnya terdapat setan yang menyuruh kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Anda perhatikan, Nabi yang menggaris dengan tangannya, satu garis panjang lurus. Di kanan kiri itu Nabi garis yang pendek. Kata Nabi, ma min sabirin illa wa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Setiap jalan ini pasti ada setan. Artinya garis yang pendek-pendek ini kanan kiri merupakan jalan-jalan setan dari kelompok-kelompok,
dari firqah-firqah, dari aliran-aliran, dari pemahaman-pemahaman yang sesat, yang menyempal dari agama Islam ini. Jadi sejak wafatnya Nabi SAW sudah ada kelompok yang menyempal dari agama Islam ini. Yang pertama siapa? Khawarij. Yang memerangi siapa? Memerangi Khalifatul Rashid. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khawarij. Kemudian setelah itu ada Qadariyah, ada Syiah, ada Murji'ah, dan terus seperti itu. Itu diantara pokok-pokoknya. Tapi Nabi sudah ingatkan, yang lurus satu ini. Yang satu ini yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Selain itu ada pemahaman, aliran dan segala macam, jangan diikut. Mesti ada apa di atasnya? Setan yang mengatakan Rasulullah, mesti ada wa min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Mesti ada setan yang mengajak kepadanya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, antum lihat di halaman 71. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila orang berakal yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala, memperhatikan permisalan ini dan memperhatikan keadaan semua kelompok dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah, serta ahli kalam yang mendekati Ahlussunnah seperti Karamiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah dan selain mereka, bahwa setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar dari apa-apa yang telah ditempuh oleh para sahabat dan ahlul hadis, dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar, niscaya orang yang berakal akan mendapati bahwa mereka lah firqah-firqah tersebut yang dimaksud dalam permisalan ini, yang diumpamakan oleh Al-Ma'sum, yaitu Rasulullah SAW, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Ini dalam kitabnya Naqdul Mantiq. Jadi Syekhul Islam ingin menjelaskan bahwa firqah-firqah yang sesat itu mesti mereka mengatakan bahwa mereka berada di atas apa? Kebenaran, padahal mereka sesat. Jadi yang benar hanya satu, karena Nabi menyebutkan satu, orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Selain itu sesat. Kemudian selanjutnya kita masuk lagi halaman 83 nomor 16. Halaman 83 nomor 16. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31 32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan ini nyata nih di masyarakat, ya. Jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin, yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan berbangga dengan golongannya. Banyak kelompok ini, banyak aliran. Setiap kelompok, setiap aliran mesti berbangga dengan golongannya. Firman Allah SWT, firman Allah Azza wa Jalla, wala takunul musyrikin, jangan kalian termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Maksudnya, jadilah kalian orang yang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Artinya, jadilah orang yang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maksudnya, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang memecah belah agama mereka, yaitu dengan mengganti dan mengubahnya serta mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagiannya. Ini cara-cara orang musyrik ini. Jadi agamanya itu sebagian dia roba, sebagian dia imani, sebagian dia benarkan, sebagian dia ingkari. Kalimat farraqu dinahum ada juga yang membaca dengan faraqu dinahum, yaitu meninggalkan di belakang punggung mereka. Mereka itu seperti siapa? Orang Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala dan seluruh pemeluk agama yang batil dari selain pemeluk agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu atas mereka. Sesungguhnya
Urusan mereka terserah kepada Allah. Ini dalam surah Al-An'am ayat 159. Para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih. Ini yang saya nukil, ini yang saya terjemahkan, semuanya dari tafsir Ibnu Katsir. Perhatikan, yang saya nukil nih terjemahan semua dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kata beliau begini: para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih di antara mereka menjadi beberapa pendapat dan agama yang batil. Setiap golongan dari mereka menyangka bahwa mereka lah yang berada di atas kebenaran, dan umat Islam pun berselisih di antara mereka, semuanya sesat. Ini perkataan siapa nih? Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ini tafsir dari Ibnu Katsir nih. Katanya dia mazhabnya Syafi'i. Kata Ibnu Katsir, dan umat ini pun berselisih di antara mereka, semuanya sesat kecuali satu golongan. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW serta manhaj generasi awal dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan para imam kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak bahwa beliau SAW ditanya tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat di antara mereka, maka beliau menjawab SAW, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya, ma'ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini antum lihat nanti dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ke-6 yang ditahqiq oleh Dr. Sami Salama. Sekarang kita lanjutkan. Kemudian kalau kita baca nih, ini yang saya tulis di buku ini dalil-dalil dari Quran, dari hadis Nabi, kemudian juga dan hadisnya yang sahih yang saya bawakan. Kemudian dari perkataan para tabi'i, sahabat, perkataan para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam. Lebih dari 60 dalil ini. Artinya di buku ini ingin menjelaskan bahwa kita ini wajib mengikuti manhaj salaf. Wajib. Gitu. Ini perhatikan, wajib kita mengikuti ini. Dan kita harus berpegang teguh di atasnya dan mati di atasnya. Al-Quran wa sunnah fahmi salaf. Enggak boleh kita menyimpang sedikit pun juga dari manhaj ini. Karena ini yang benar, ini yang selamat. Jaminan dari siapa? Benar dan selamat Allah dan Rasulnya SAW. Nanti anda bisa baca dalil-dalilnya, karena nggak mungkin saya baca semuanya dalilnya. Benar datangnya dari Allah. Allah yang sebutkan ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan. Kemudian selamat, Nabi yang sebutkan selamat. Al-firqah an-najiyah ma'ana al-yawma wa ashabi. Jadi dalil yang ada dalam buku ini menjelaskan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf, karena kita ingin selamat dunia dan akhirat, karena kita semua ingin masuk surga. Nabi sudah menyebutkan satu yang masuk surga, jadi orang nggak bisa ingkari. Kalau dia punya akal, dia punya mata, dia punya telinga, dia punya hati, dia nggak bisa ingkari bahwa umat Islam ini sudah berpecah sejak wafatnya Rasulullah SAW. Berpecah belah umat Islam. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Tapi Nabi sudah memberikan solusi jalan keluar yang terbaik dari perpecahan itu. Nabi sebutkan satu yang selamat. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Orang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini yang wajib kita ikut. Ini yang wajib kita pahami, wajib kita amalkan, wajib kita berpegang teguh sampai kita diwafatkan Allah, karena kita ingin selamat, karena kita ingin masuk surga. Itu aja. Jadi kalau orang tanya kenapa sih harus ikut manhaj salaf, karena kita ingin masuk surga. Itu jawaban yang gampang. Kenapa sih antum dari tempat yang jauh mau ngaji? Kenapa ngaji jauh? Kan di daerah juga ada. Kenapa sih? Karena kita pengen masuk surga. Gitu. Jawaban gampang. Orang awam juga paham. Semua kita masuk surga. Sebab jalan menuju nuntut ilmu itu jalannya kemana? Ke surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sekarang kita akan bahas tentang prinsip yang penting dalam manhaj salaf ini. Prinsip yang penting dalam manhaj salaf, yaitu yang pertama berkaitan dengan masalah akidah dulu. Jadi yang pertama kita bahas tadi tentang mukadimah tentang Islam. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa Islam agama yang benar. Yang ketiga, umat Islam berpecah menjadi berapa golongan.
Yang keempat sekarang prinsip dalam manhaj salaf. Sekarang kita masuk dalam akidah dulu. Ini enggak semuanya, saya ambil sedikit-sedikit aja. Antum lihat di halaman 163. Halaman 163 dari buku ini. Prinsip terpenting dalam manhaj salaf dalam akidah. Yang pertama, sumber akidah adalah kitabullah. Sumber akidah kitabullah Al-Quran, sunnah Rasulullah yang sahih dan ijma' salafus saleh. Dasarnya di sini disebutkan sumber juga dalam memahami akidah dalam manhaj salaf adalah hanya terbatas pada 3. Itu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' salafus saleh. Akidah dalam agama Islam adalah perkara yang gaib, yaitu tidak dapat diketahui oleh panca indera dan dia bersifat tauqifiyah. Berdasarkan nas, dalil, maka tidak boleh tetapkan sesuatu pun darinya tanpa 2 wahyu Al-Quran, Sunnah, dan ijma' salafus saleh, karena ijma' mereka adalah maksum. Dalilnya tentang wajib kita mengikuti Al-Quran, yaitu Allah berfirman dalam surah Al-A'raf di ayat 3 di sini, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang turunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit kali kamu mengambil pelajaran. Artinya disuruh mengikuti Al-Quran. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa aja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah karena Allah itu sangat keras siksanya. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Di ayat ini disebutkan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin pada waktu pertama kali Rasulullah mendakwakan Islam ini, yang beriman siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka para sahabat, mereka yang beriman. Jadi kalau orang mengikuti jalannya kaum mukminin, jalannya para sahabat, dia tidak mengikuti jalan sahabat, tidak mengikuti fahmus salaf, manhajnya salaf, mereka tidak mengikuti manhaj salaf. Kata Allah apa? Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling, kami biarkan dia sesat. Kemudian akibatnya lagi di akhirat, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, wa sa'at masira, dan neraka jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Artinya orang kalau sudah menentang dari manhaj salaf, dia tidak mengikuti manhaj salaf, Allah sudah ancam. Ancamannya apa? Ancamannya apa di sini? Yang pertama di dunia apa? Di dunia apa ancamannya? Sesat. Orang yang tidak mengikuti manhaj salaf dia sesat. Yang kedua di akhirat apa? Wa nuslihi jahannam. Diancam mereka masuk neraka jahanam. Kalau sudah seperti ini, berarti wajib atau tidak mengikuti manhaj salaf? Wajib. Nas Al-Quran, ini dalil yang wajib kita ikuti. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala mengancam orang mengikuti selain jalan kaum mukminin, selain jalannya para sahabat, maka itu menunjukkan keharamannya. Artinya haram kita menyalahi para sahabat. Kita wajib mengikuti para sahabat, nggak boleh menyalahi. Kemudian tentang ijma'nya sahabat itu maksum, bahwa ijma'nya sahabat itu maksum, dasarnya hadis Nabi. Nabi bersabda SAW, untuk melihat di halaman 164 di bawah itu, innallaha ta'ala qad ajara ummati min an tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari berkumpul atau bersepakat di atas kesesatan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam Kitabus Sunnah dari sahabat Ka'ab bin Asim al-Asy'ari, dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah di juz yang ketiga.
Jadi kesimpulannya bahwa akidah dibangun di atas penyerahan diri dan ittiba, itu berserah diri kepada Allah Ta'ala dan ittiba kepada Rasulullah SAW dan ijma' salafus saleh. Kata Imam Az-Zuhri yang wafat tahun 124 Hijriyah, beliau berkata, kata beliau, minallahi ar-risalah wa 'ala rasuli al-balaghu wa 'alaina taslim. Di sini saya enggak tuliskan apa bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya ada di halaman 190. Kata Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah yang wafat tahun 124 Hijriah, beliau berkata, minallahi ar-risalah wa 'ala rasuli al-balagh wa 'alaina taslim. Risalah itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Kewajiban Rasulullah SAW adalah menyampaikannya, dan kewajiban kita adalah taslim, menerimanya dengan sukarela. Ini riwayat ini sahih, dibawakan Imam Bukhari dalam sahihnya di Kitab Tauhid. Jadi risalah itu datang dari Allah. Kewajiban Rasul menyampaikan, dan banyak ayatnya, wa ma'alar rasuli illal balagh. Nggak ada kewajiban Rasul kecuali menyampaikan. Tapi kewajiban kita apa? Taslim. Kita wajib nerima apa yang datang dari Quran dan Sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Dan ini penting ini. Dalam manhaj salaf itu kita diajarkan untuk taslim, untuk mendengar dan taat. Ini paling penting. Karena banyak orang itu dia masuk neraka disebabkan karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun dia mengatakan mengikuti manhaj salaf, tapi nggak taat kepada Allah Rasulnya, ya Allah nggak redho. Allah masukkan dia ke neraka. Karena umat Islam dijamin semuanya masuk surga, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Yang tidak taat. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may aba Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Akhrajahul Bukhari. Kata Nabi, seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan Rasulullah? Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Barang siapa yang enggan, maka dia nggak masuk surga. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita melatih diri kita untuk taat kepada Allah Rasulnya. Kalau datang wahyu, sami'na wa ata'na. Ini penting dalam kita beragama. Itu paling penting dalam kita beragama. Sekarang banyak orang dia ngaku-ngaku salaf tapi nggak taat. Kalau datang nas dalil dilawan, ada nas dalil dibantah. Nggak boleh. Kalau udah datang dalil sami'na wa ata'na. Saya bawakan dalilnya. Antum lihat di halaman 189 190. Antum lihat. Ini diantara prinsip yang penting dalam manhaj salaf, yaitu menerima wahyu sepenuhnya dan mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya, serta tidak melampaui batas dalam perkara-perkara yang gaib yang tidak dapat dinalar oleh akal. Salah satu prinsip dari Ahlus Sunnah Salafiyin ialah berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran Sunnah yang sahih, baik menolaknya dengan kias, analogi atau perasaan, atau kasyaf, iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib, atau dengan ucapan seorang syekh atau pendapat imam atau yang lainnya. Kalau sudah datang dalil, ikuti. Dan ini banyak sekarang ini, banyak, ya, sudah belajar di pondok sampai ke Madinah, sampai punya gelar titel, udah bawa dikasih dalil, oh itu kan pendapat, dalil, kok pendapat? Ada pendapat masyayikh, kok masyayikh? Berarti dalil Quran Sunnah itu lebih tinggi perkataan masyayikh daripada dalil. Ini akalnya nggak benar yang seperti ini. Nggak manfaat dia belajar, nggak manfaat dia belajar. Kita belajar Quran wa Sunnah agar kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Tujuan kita agar kita taslim, bukan untuk membantah, bukan. Kita belajar bagaimana menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Maka kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Bahwa pokok ilmu itu takut kepada Allah. Bagaimana kalau kita bantah dalil, Allah akan murka kepada kita. Itu perhatikan tuh. Sekarang udah mulai yang seperti ini, udah mulai ini. Dibawakan dalil,
Oh itu pendapat, dalil Quran dan Sunnah. Kau bilang pendapat. Oh ada pendapat syekh. Kok pendapat syekh? Hatta para imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah, imam-imam yang alim, yang diakui oleh semuanya, mereka mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang apa? Buang pendapatku, ikut sunnah Rasulullah. Ini penting dalam manhaj salaf, ini paling penting. Tentang taatnya kita kepada Allah Rasulullah. Sami'na wa ata'na taslim. Jangan dibantah dalil. Kau dibawakan dalil dibantah. Antum sama dengan orang-orang awam. Antum sama dengan ahlul bidah. Sama dengan al-bidah. Kalau al-bidah dibawakan dalil, dibantah. Menurut kiai saya, syekh saya, enggak begitu. Lo ini dalil, enggak, saya ikut syekh saya aja. Lo sekarang sama nih. Sekarang sama. Dibawakan dalil, enggak, syekh masyayikh, masa dia enggak punya dalil? Lo ini dalil depan mata. Nasnya jelas, riwayatnya jelas, sahih. Antum enggak mau terima. Masih masyayikh lagi. Bukan kita enggak hargai masyayikh, kita hormati mereka. Tapi ketika bertentangan dengan dalil, yang kita ikut siapa? Dalil Al-Quran Sunnah, paham salaf. Paham sampai sini? Ini penting nih, harus ribuan kali diulang yang seperti ini. Karena ini kenyataan. Saya alami seperti ini. Ketika bawakan dalil, ditolak dalil. Ya Allah, dalil ditolak. Antum sama dengan hizbiyin, antum sama dengan ahlul bidah. Dalil ditolak. Dalil terima. Nasnya sekarang kita baca nas dalil. Ini bicara agama loh, bukan main-main, ini agama. Agama. Antum tolak berat loh. Dosanya berat, dunia dan akhirat berat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Antum lihat di sini, tidak beriman kata Allah, sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Jadi kalau ada perselisihan di antara umat Islam, kembalikan kepada siapa? Quran dan Sunnah. Ini ayat 65-nya. Di ayat 59-nya Allah jelaskan, di ayat 59 antum kembali lagi. Ini kan 65, ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu masalah agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, kepada siapa? Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, kepada apa? Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Sekarang Allah menyebutkan tidak beriman mereka, sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan dari mereka. Sudah. Yang kedua di sini, kemudian mereka tidak ada rasa aja, nggak sempit. Kalau udah dikatakan ini wajib, ini haram, mereka nggak kesel, nggak dongkol, terima mereka. Kalau ini wajib ya wajib, terima. Kalau ini haram ya haram, tinggalkan. Tidak ada rasa kesal dalam hatinya, nggak ada. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan tunduknya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, bercerita menjelaskan tentang ayat ini. Ayat ini berkaitan tentang Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Tiga ini, tiga tingkatan di ayat ini. Islam, iman, dan ihsan. Sekarang kita lihat ayat surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ucapan orang mukmin kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya, diajak kepada Allah Rasulnya, artinya diajak, dibawakan apa? Dalil dari Quran dan Sunnah untuk menghukumi di antara mereka. Mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, tidak membantah. Maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang sukses. Mereka lah orang-orang yang bahagia. Kita kalau ada datang dalil nas, sami'na wa ata'na. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, antum lihat lagi ayatnya.
Surah Al-Ahzab di ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, tidak ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan sesatan yang nyata. Ya, tidak patut bagi mukmin laki-laki, mukmin perempuan, kalau Allah sudah putuskan satu perkara, maka nggak boleh mereka pilih-pilih lagi. Sami'na wa ata'na. Jadi kalau udah diputuskan bahwa ini wajib, ya jelas, laksanakan, jangan dibantah. Kalau dibantah berarti dia durhaka kepada Allah Rasulnya. Kalau sudah durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia pasti apa? Sesat. Sambil contoh umumnya, yang mudah aja. Sholat berjamaah bagi laki-laki wajib atau tidak? Wajib. Dalilnya? Dalil bahwa laki-laki wajib sholat di masjid. Dalilnya? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'rakin. Surah Al-Baqarah ayat 43. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukuk bersama rukuk. Dinas. Allah perintahkan laki-laki berjamaah, wajib, nggak boleh tolak. Dan hadis banyak, lebih dari 10 hadis tentang perempuan pakai jilbab, wajib atau tidak? Wajib. Dasarnya, ya ayuhan nabi, Qul li azwajika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaina min jalabibihinna dzalika adna yu'rafna wa fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Artinya Allah memerintahkan wanita untuk pakai jilbab, wajib. Enggak pakai alasan lagi. Enggak ada alasan. Ketika dia membantah, sesat. Ini contoh aja, 2. Masih banyak ribuan contoh. Jadi kalau udah Allah dan Rasulnya putuskan satu perkara, sami'na wa ata'na. Ini penting dalam kita beragama, penting. Makanya salafus saleh adalah orang yang paling sempurna akalnya. Antum lihat di halaman 190. Halaman 190. Salafus saleh adalah orang yang paling sempurna akalnya, sempurna pengetahuannya, sempurna pemahamannya. Mereka tidak pernah bertanya mengapa Allah Ta'ala memerintahkan begini. Nggak pernah nanya, kok kita disuruh begini? Nggak, sami'na wa ata'na. Mereka nggak pernah bertanya mengapa dilarang dari perbuatan ini, mengapa Allah takdirkan begini, kenapa Allah berbuat begini, bagaimana sifat Allah. Tidak pernah ada, tidak pernah seorang salaf bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan sempurna ilmunya, dari Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW. Mereka bersegera dalam melaksanakan perintah dan mereka menandiri apa yang dilarang. Dan ini diantara ciri para sahabat itu, mereka segera kalau udah panggilan Allah dan Rasulnya, segera. Jadi nggak nolak, nggak bantah, nggak ini. Kalau sekarang kan bantah. Kalau udah dalil dibantah, jangan dibantah dalil. Quran dan Sunnah dibantah. Jangan dilawan Quran dan Sunnah dengan perasaan. Jangan dilawan dengan ra'yu. Jangan dilawan dengan perkataan ulama, jangan. Yang harus kita junjung tinggi, yang paling tinggi adalah apa? Wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Itu paling tinggi sudah. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Saidul Khatir, al-ilmu aslul a'zam, aslul akbar. Ilmu itu paling besar, sudah paling tinggi. Semua rendah, hatta ulama semua rendah. Yang paling tinggi itu ilmu. Maksudnya ilmu di sini apa? Ilmu syar'i. Maksudnya apa? Wahyu, Quran dan Sunnah paling tinggi. Yang wajib kita muliakan wahyu. Yang wajib kita berpegang teguh dengan wahyu, bukan dengan perkataan ulama, bukan kata syekh ini, bukan. Ini penting dalam kita beragama ini. Bahwa kalau kita udah pakai seperti itu, kita jadi lagi seperti dulu ahlul bid'ah lagi, atau orang hizbi. Dia selalu mengatakan, itu kan pendapat kamu. Dalil bilang pendapat. Saya ikut pendapat syekh saya aja. Saya pendapat ustadz saya. Dia ngajarkan orang untuk apa?
untuk kembali jumud. Apa jumud tuh? Beku, nggak mau berkembang. Kata Syekh Albani, al ilmu la yaqbalul jumud. Ilmu itu nggak terima jumud. Ilmu berkembang. Kalau sudah dalil, sami'na wa ata'na. Ini penting nih. Anda perhatikan tuh. Itu yang orang dia selamat bahagia, ya jangan berpegang pada dalil. Sekarang kita masuk, ini udah cukup sampai di sini. Sekarang kita masuk kepada prinsip dakwah. Prinsip dakwah salafiyah, bab yang ke-8. Ini pembahasan yang kelima sekarang. Prinsip dakwah salafiyah, bab yang ke-8 halaman 273. Ini juga nggak semua kita bahas. Sebelum saya lanjutkan tentang masalah prinsip dakwah ini, yang penting antum perhatikan bahwa prinsip dalam manhaj salaf ini semuanya jelas, semuanya mudah, semuanya gamblang. Perhatikan tuh. Sebelum kita lanjutkan prinsip dakwah salaf, saya mau jelaskan dulu tentang prinsip manhaj salaf ini dalam akidah dan yang lainnya, bahwa ini jelas gamblang, tidak membingungkan, tidak seperti pendapat-pendapat ulama atau tidak kelompok-kelompok yang membingungkan. Kalau manhaj ini jelas, tidak membingungkan sama sekali. Antum lihat di halaman 231. Tentang karakteristik manhaj salaf sebelum kita masuk kepada prinsip dakwah. Yaitu di bab yang ke-6. Kita kan nanti mau bahas bab yang ke-8 ini, yang ke-6 dulu. Yang pertama yang kita bahas, bahwa manhaj salaf ini sangat jelas, gamblang dan mudah. Jadi nggak ada kesulitan orang mengikuti Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi salaf, nggak sulit, mudah.